seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran yang insya Allah pada hari ini akan dilanjutkan pada tafsir juz yang ke-13 insya Allah. Dan mungkin langsung saja kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada beliau Ustadz Haris, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Nah, suara jelas ya. Alhamdulillah sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-akmalan al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu besar ini, di mana sekarang kita sudah ada di atau sudah berada di sepertiga kedua daripada rangkaian hari-hari di bulan Ramadan. Yang mana kita semuanya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa beribadah, memudahkan kita untuk senantiasa beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan yang mana saat ini kita akan mengkaji tafsir dari juz yang ke-13, yaitu surat Ar-Ra'd, surat Yusuf ayat 53 sampai dengan 111, kemudian surat Ar-Ra'd ayat 1 sampai dengan 43, kemudian surat diakhiri dengan surat Ibrahim ayat 1 sampai dengan 52. Yang pertama, kita masih melanjutkan kisah dari Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana pada juz yang ke-12, di akhir juz yang ke-12, bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berhasil dibebaskan dari penjara, melalui Allah Subhanahu wa taala bebaskan Nabi Yusuf dari penjara, kemudian Nabi Yusuf membantu raja yang berkuasa di Mesir kala itu untuk mendapatkan tafsir daripada mimpinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kehendaknya Allah bersihkan nama Nabi Yusuf dari segala tuduhan-tuduhan. Kemudian setelah dibersihkan namanya, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diangkat sebagai menteri, khususnya yang mengurus hasil bumi di Mesir, atau bagi kita adalah seperti menteri pertanian. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-54 sampai dengan yang ke-55, ya. Dari ayat 54 sampai 55, waqala al-maliku tuni bihi astakhlis min nafsi, dan seterusnya. Kemudian ketika datang kemarau, sebagaimana tafsir mimpi Nabi Yusuf. Jadi kemarin kita sudah tafsirkan bahwasanya raja itu bermimpi ada sapi-sapi kurus yang memakan, ada 7 ekor sapi kurus yang memakan 7 ekor sapi gemuk. Lalu raja ini melihat ada 7 butir gandum yang basah dan ada 7 butir gandum yang kering. Lantas ternyata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menafsirkan sebagaimana apa? Hendaknya yaitu akan datang 7 bulan lamanya, atau 7 tahun, atau 7 bulan, 7 bulan, 7 bulan lamanya itu adalah masa subur. Kemudian 7 bulan berikutnya akan datang masa paceklik, ya. Maka dari itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, menyarankan kepada raja agar apa, agar di 7 bulan pertama mereka tidak membuang-buang makanan, mereka menyimpan bahan makanan, agar apa, pada 7 bulan paceklik mereka tidak kekurangan makanan sama sekali. Sehingga datanglah ternyata kemarau sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, yang mana atas saran yang diberikan oleh Nabi Yusuf, kemudian Mesir kala itu dapat menjadi poros perekonomian, khususnya dalam uh, persediaan bahan pangan, yang mana banyak negara-negara lain yang tidak mengantisipasi datangnya kemarau tersebut, sehingga akhirnya membeli makanan atau membeli bahan makanan dari Mesir.
termasuk di dalamnya adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ketika mereka datang, mereka hendak bertemu dengan Menteri Pertanian kala itu, yang mana Menteri Pertaniannya adalah Nabi Yusuf. Namun kemudian mereka tidak mengenali Nabi Yusuf karena saking lamanya mereka tidak berjumpa. Maka akhirnya Nabi Yusuf melihat situasi ini untuk membuat tipu muslihat. Maksudnya bukan untuk menghukum, tapi ingin membuat pelajaran buat mereka. Yaitu agar apa? Agar Nabi Yusuf itu dapat bertemu dengan saudara kandungnya Benyamin, ya, Bunyamin. Yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memberi syarat kepada mereka, kalau di kesempatan yang lain kamu ingin makanan, ya, ingin bahan makanan, datang dengan semua saudaramu, bahasanya seperti itu. Jangan ada yang ditinggalkan, termasuk yang paling kecil, katanya seperti itu. Kata Nabi Yusuf, ini di sini Nabi Yusuf ingin mengerjai saudara-saudaranya dan ingin berjumpa dengan Binyamin. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, kalau kamu bawa saudaramu, kita akan kasih bahan makanan secara cuma-cuma. Namun ternyata di tengah jalan, ya, bukan keesokan harinya, namun pada kesempatan berikutnya, ketika Benyamin datang bersama dengan saudaranya, Nabi Yusuf membuat sebuah hilah atau membuat sebuah tipu muslihat agar apa? Agar mereka itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf tidak bisa membawa pulang Benyamin, yaitu dengan cara apa? Memasukkan salah satu bejana atau piala yang digunakan untuk minum, piala kebesaran lah, kebesarannya raja, dimasukkan ke dalam kantong makanan yang dibawa oleh Benyamin. Ya, kemudian dengan tipu muslihat tersebut atau dengan hilah tersebut, Nabi Yusuf membuat saudara kandungnya yaitu Benyamin tinggal di Mesir selama beberapa saat, dengan saudaranya mengira bahwasanya Benyamin melakukan kejahatan dan dihukum. Lalu kemudian ketika mereka pulang kepada Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam, tentunya Nabiullah sangat bersedih karena apa? Dulu dia kehilangan Yusuf, kali ini dia kehilangan Benyamin. Namun dia tetap bersabar terhadap situasinya tersebut. Yang mana uh, setelah itu Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apa jadi sampai dengan detik itu pun para saudaranya mereka tidak mengira bahwasanya menteri yang bertugas untuk mengurusi hasil bumi yang ada di Mesir, tempat mereka membeli bahan pangan untuk desa mereka atau untuk kota mereka atau untuk keluarga mereka, itu adalah Nabiullah, adalah adik mereka yaitu Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian perwujudan mimpi pertama Yusuf. Jadi kita pernah ketika kita membahas awal-awal daripada surat Yusuf, diceritakan bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi, ya, di sini Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi melihat apa? Melihat bintang-bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Dan pada ayat 87 sampai dengan 111 ini diceritakan bagaimana mimpi tersebut Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Pertama, akhirnya Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan juga Benyamin, yang mana akhirnya membuat mereka itu kembali ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf, yang kala itu mereka tidak tahu bahwasanya dia adalah dia adalah Yusuf. Kemudian sebagaimana di pada ayat yang ke-86, ya, pada ayat yang ke-86, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam memerintahkan saudara-saudaranya agar tidak masuk ke istananya Nabi Yusuf itu dari satu pintu, supaya mereka bisa mencari Benyamin, ya. Kemudian namun setelah akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi Yusuf berkata kepada mereka, Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Kalian tahu nggak apa yang dulu sudah kalian perbuat kepada saudara kalian yang namanya Yusuf? Wa akhihi, juga saudaranya, id antum jahilun. Ya, kalau kalian itu apakah kalian itu menyadari perbuatan bodoh kalian terhadap keduanya? Qalu, akhirnya mereka pun mulai tersadar, oh, jangan-jangan yang kita ajak bicara selama ini itu adalah saudara kita yang dulu kita buang. Akhirnya mereka berkata, Qalu a innaka la anta Yusuf? Bukankah kamu Yusuf?
Akhirnya Nabi Yusuf berkata, Qala ana Yusuf. Iya, saya adalah Yusuf. Wa hadha akhi. Dan ini adalah saudaraku Binyamin. Qala qad manna Allahu alaina. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia-Nya dan nikmatnya kepada kami, ya. Innahu may yattaqi wa yasbir, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan juga bersabar, ya, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyepelekan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang muhsin. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sebelumnya para saudara-saudaranya memohon maaf kepada Nabi Yusuf atas perbuatan mereka di masa lampau. Dan ini juga dampak daripada ternyata Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang berpengaruh di Mesir kala itu, dan mereka takut dihukum pastinya. Kemudian karena mereka juga ternyata telah berbuat kesalahan yang membuat ayah mereka sedih. Bahkan diceritakan sampai-sampai Nabi Yakub saking sedihnya matanya sampai buta. Ditambah dengan hilangnya Binyamin, tambah sedih pula. Akhirnya setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memaafkan saudara-saudaranya, lalu beliau minta diceritakan bagaimana kabar ayahnya. Lalu diceritakan bahwasanya ternyata ayahnya sudah buta karena sedih atau karena kesedihan yang terus-menerus. Lantas kemudian ini Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memberikan, atau atas perintah Allah, ya, mengeluarkan salah satu mukjizatnya, itu apa? Nabi Yusuf menitipkan bajunya, ya, baju yang dia pakai kepada saudara-saudaranya tersebut. Lalu diminta kepada, atau mereka meminta kepada mereka meminta kepada saudara-saudaranya ini untuk mengusapkan baju tersebut di wajahnya Nabi Yakub. Dan diceritakan bahwasanya jauh sebelum eh, jauh sebelum mereka sampai ke sisi Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, kita lihat ayat yang ke-94 di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yakub, walamma fasalatil airu, ya, ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, maka ayah mereka yaitu Yakub, qala abuhum, ayah mereka yaitu Nabi Yakub berkata, innila ajidu riha Yusuf. Ya, aku kok mencium baunya Yusuf, aku mencium aromanya Nabi Yusuf, apa, aromanya putraku Yusuf. Ya, namun keluarga yang ada di sekitarnya, ya, malah justru berkata, bukan, afwan. Jadi ketika Nabi Yakub berkata, aku mencium bau Yusuf, dan kemudian Nabi Yakub supaya tidak dituduh aneh-aneh, lalu Nabi Yakub berkata, sekiranya, yaitu laula antufannidun, ya, jangan kamu mengira bahwasanya, atau jangan kamu menuduhku bahwasanya aku lemah akal. Karena ketika itu Nabi Yakub sama sekali tidak ada pikun. Namun betul-betul Nabi Yakub mencium aromanya Nabi Yusuf ketika rombongan sudah keluar dari Mesir. Yang mana kemudian nah, falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi. Akhirnya ketika kafilah mereka, yaitu ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini datang kepada ayah mereka yaitu Nabi Yakub, akhirnya mereka pun meletakkan wajahnya di hadapan Nabi Yakub, meletakkan bajunya Nabi Yusuf di mukanya Nabi Yakub, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Nabi Yakub. Kemudian para jemaah sekalian, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali keluarga Yusuf, atau mempertemukan kembali Yusuf dengan keluarganya, dan terwujudlah mimpi Yusuf. Yang mana kala itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Yakub beserta istrinya, yaitu ibunya Yusuf, juga saudara-saudaranya, untuk bersujud. Di sini bukan sujud menyembah, melainkan sujud menghormati Nabi Yusuf. Dan sujud ini, ya, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka semuanya bersujud, ya, diwahyukan juga kepada Nabi Yakub. Kemudian kisah yang sudah kita pelajari ini sangat syarat akan pelajaran, sangat syarat akan faedah, yang mana kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk, atau kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita untuk tidak membaca surat ini. Kalau perlu, surat ini kita baca berulang-ulang, kita ambil faedahnya. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil, dan cerita yang ada, keajaiban-keajaiban yang ada di dalam surat Yusuf ini bukan dongeng, bukan khurafat. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf secara lengkap di dalam sebuah surat penuh itu karena di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting, terdapat pelajaran yang sangat besar.
Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan membahas tentang surat Ar-Ra'd, yaitu surat setelah surat Yusuf. Surat Ar-Ra'd merupakan surat Madaniyah yang mana jumlah ayatnya hanya 43 saja. Kenapa dinamakan surat Ar-Ra'd? Ya, karena di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi." Ya, "Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi." Dan guruh atau guntur itu bertasbih memujinya. Demikian pula wal malaikatu min khifatihi. Juga para malaikat mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala karena para malaikat adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam tanda-tanda kekuasaannya. Baik itu dari ayat kauniyah, yaitu dari alam semesta ini, ataupun ayat syar'iyah berupa permisalan serta bukti akal sehat, ya, bukti akal akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah, pada ayat yang pertama sampai dengan ke-16, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang tanda-tanda kauniyah atau tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda penciptaan ini merupakan tanda kebesaran Allah dan juga kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit tanpa tiang. Sekarang kita bisa melihat langit yang menjulang begitu luasnya, ya, yang terhampar dari sepanjang mata memandang. Namun kita tidak dapat melihat di mana di sana ada tali yang menggantungnya atau barangkali ada tiang yang mengusungnya, tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantungkan atau mengangkat langit tanpa tiang ini membuktikan besarnya atau besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini tidak ada yang mampu mengangkat plafon tanpa adanya pengerat atau tanpa adanya yang menjadi tumpuannya, baik itu tali maupun tiang dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung serta sungai-sungai. Kita bisa melihat sistem pengairan alami yang Allah Subhanahu wa taala buat di muka bumi itu begitu sempurnanya, begitu perfectnya, dan itu tidak dapat dilakukan bahkan oleh manusia. Yang mana ketika manusia mencoba untuk membuat sistem yang semacam ini, pasti akan banyak sekali cacatnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala yang membuat sistem tersebut, maka tidak ada cacatnya. Kemudian Allah juga menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan dan juga pepohonan, baik itu pohon-pohon yang memiliki cabang maupun yang tidak, yang mana semuanya tumbuh dari satu jenis air hujan sama, yang sama-sama turun dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib, yang mana sebagaimana di dalam ayat yang ke-8, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah tahu apa yang ada dalam kandungan setiap wanita. Ya, ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham, dan juga apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tazdad, ya. Wa ma tazdad, yaitu apapun yang kurang sempurna, apapun yang bertambah di dalam rahim, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu, sudah ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang kurang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bagi setiap manusia itu ada malaikat penjaga. Allah taala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya, yang mana mereka menjaga manusia itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah situasi seorang hamba, tidak akan merubah situasi suatu kaum kecuali apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Tidak mungkin suatu tempat atau suatu tatanan masyarakat menjadi masyarakat yang baik, sekonyong-konyong menjadi baik, kecuali mereka berusaha untuk merubah diri mereka dulu untuk menjadi person atau menjadi hamba yang lebih baik, seperti itu.
Yang itu berarti kalau logikanya, kalau kita ingin perekonomian kita bagus, berarti ada hal yang mesti kita rubah dalam diri kita. Kita perbaiki usahanya, kita perbaiki doanya, kita perbaiki tawakalnya, ya, perbaiki ikhlasnya, dan seterusnya. Ini adalah di antara upaya-upaya, ya, memperbaiki diri supaya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang terbaik. Kemudian eh, afwan. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang petir, juga bercerita tentang guntur, yang mana semua makhluk Allah bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum lihat ayat yang ke-13. Setiap antum mendengar suara guntur atau suara petir, ya, maka hendaknya antum berdoa, yusabbih ar-ra'du yusabbih ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Atau kalau kita sudah rubah dalam bentuk doa, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan segala sesuatu. Yang mana Allah adalah zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian para jemaah sekalian, berikutnya kita akan bahas tentang permisalan dan bukti akal akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hanya Allah saja yang berhak untuk kita berdoa kepadanya. Maksudnya apa? Segala bentuk ibadah atau segala bentuk peribadatan, baik itu doanya, sujudnya, tawafnya, menyembelihnya, dan seterusnya, itu hanya berhak untuk kita. Berhak itu berarti tidak boleh kita kasih kepada yang lain. Yang hanya berhak untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dicontohkan di sini adalah doa, ya. Bagaimana di dalam ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu da'watul haq. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki, atau hanya kepada Allah lah doa yang benar. Maksudnya apa? Doa yang paling benar adalah doa yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yad'una min duni, maka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fah, ya, liyablugha fah. Maka tidak ada yang mereka minta atau yang mereka sembah itu tidak dapat mengabulkan apapun yang mereka minta, ya. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan telapak tangannya di dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Maksudnya apa? Percuma kalau kita cuma naruh tangan kita di air tapi tidak kita sampaikan ke mulut kita. Kalau kita mau kita buka sampai hari kiamat, sampai kita mati pun air itu tidak akan sampai. Kalau kita tidak ambil sedotan untuk minum, nggak akan sampai. Ya. Atau kalau kita tidak menengadahkan mulut kita di bawah air yang menetes, air itu tidak akan sampai. Air netes di mana, buka mulut di mana, itu nggak akan sampai. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Sumber rezeki atau hendaknya kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, kalau kita berdoa kepada selainnya, bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan? Lalu mungkin barangkali ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia musyrik misalnya, atau dia menyembah selain daripada Allah, lalu dia berdoa dan ternyata doanya dikabulkan? Bisa jadi orang itu ketika dia berdoa, ya, mungkin lahirnya dia berdoa kepada Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang sehari-hari dia sembah ketika bahagia. Namun ketika dia berdoa, ketika barangkali dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, sebagainya, di tengah mara bahaya, mereka ikhlas seikhlas-ikhlasnya, meskipun mereka tidak paham apa itu ikhlas, ya, tapi hati mereka ikhlas, minta hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Allah kabulkan doa mereka, bukan karena mereka berdoa kepada sembahan mereka, melainkan karena mereka minta kepada Tuhan yang Maha Esa dan mereka mengikhlaskan doa doa mereka. Ya, itu bisa bisa jadi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang kafir sekalipun, tidak membenarkan perbuatan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas bagi mereka memiliki jatah-jatah doa yang harus dikabulkan ketika mereka ikhlas lillahi taala, meskipun mereka belum
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi catatan, doa yang mereka angkat, misalkan mereka masih menyembah selain Allah, tapi suatu ketika mereka ikhlas berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa misalnya, Allah akan kabulkan doa tersebut hanya selama di dunia dan hanya untuk kemaslahatan dunia mereka, tidak untuk kemaslahatan akhirat. Kalau ada orang yang menyembah Nabi Isa, lantas kemudian dia berdoa dengan penuh keikhlasan, minta agar diselamatkan di akhirat selama dia belum keluar dari penyembahan kepada Nabi Isa, maka mereka tidak akan, atau mereka terancam untuk tidak akan bisa bebas dari api neraka, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Kalau Allah bilang Allah tidak akan memaafkan dosa kesyirikan, maka tidak akan memaafkan kecuali dengan taubat nasuha. Taubatnya orang yang berbuat syirik, misalkan dia muslim, adalah dengan meninggalkan kesyirikan lalu bertaubat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya orang-orang kafir dengan cara dia bersyahadat, mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian sisanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang, atau beribadah kepada Allah semata dengan cara yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Kemudian berikutnya perumpamaan hidayah yang masuk ke dalam hati dan mengusir penyakit syubhat dan syahwat itu seperti hujan yang mengisi suatu lembah dengan air hingga penuh lalu menumpahkan buihnya, atau seperti penempa batu mulia yang melebur besi dan menyisakan perhiasan-perhiasan yang indah. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, lalu yang mana hidayah tersebut mengusir penyakit berupa syubhat maupun syahwat, maka Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya tersebut menjadikan hati seseorang itu bersih, jernih, yaitu seperti di sini disebutkan seperti batu mulia yang setelah dia dibakar, setelah dia ditempa segala macam, kemudian setelah dibersihkan tidak tersisa kecuali perhiasan yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji Al-Qur'an, di mana jika ada kitab yang bisa memindahkan gunung atau membelah bumi atau berbicara kepada orang mati, maka Al-Qur'anlah kitabnya. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-31 di mana Allah Ta'ala berfirman, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a, ya, balillahi al-amru jami'a. Sebenarnya segala urusan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan yang mampu melakukan yang atas izin Allah, Al-Qur'an mampu untuk melakukannya. Tapi ini kita perlu lihat penjelasannya lagi, ya. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah, maka tidak ada orang yang beriman yang mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia itu beriman, tentu akan Allah berikan petunjuk kepada semuanya, ya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu sangat mampu untuk cuma sekedar memindahkan gunung atau untuk membelah bumi, yang mana itu semuanya sudah tersedia atau sudah tersebut di dalam Al-Qur'an. Jadi seolah-olah Al-Qur'an lah yang dapat memindahkan gunung, padahal Allah Subhanahu wa taala yang melakukan, yang mana Al-Qur'an melupakan kalam Allah dan juga bukan makhluk. Yang mana para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak semua manusia yang ada di muka bumi itu beriman, ya, dengan Al-Qur'an, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu. Akan tetapi para jemaah, kalau Allah jadikan manusia semuanya beriman, maka di sana tidak ada faedah dari nama Allah yang Maha Adil, ya, yang Maha Adil. Karena kalau orang semuanya beriman, lantas untuk apa mereka beramal saleh? Lalu untuk apa kita berdakwah? Untuk apa kita melakukan hal-hal semacam ini? Tidak ada. Kenapa di sana ada maksiat? Kenapa di sana ada syubhat, ada syahwat? Agar orang-orang itu menjauhinya, dan agar orang-orang yang terjatuh ke dalamnya mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan mempelajari surat Ibrahim. Yang mana surat Ibrahim ini juga merupakan surat Makkiyah yang jumlah ayatnya 52 dan bercerita atau menjelaskan tentang kerugian-kerugian orang-orang kafir di hari kiamat,
juga menjelaskan tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama, kerugian orang-orang kafir di hari kiamat. Orang-orang kafir, mereka menentang para rasul dan mengusir mereka. Yang mana kita tahu bahwasanya jumlah rasul itu, nabi dan rasul itu sangat banyak sekali. Jumlah nabi sekitar 300.000, jumlah rasul ya sekitar 13 ribuan atau sekian ya. Yang mana banyak dari mereka di antara para nabi dan rasul yang dibunuh oleh kaumnya, yang diusir. Diusir itu masih belum seberapa, banyak yang dibunuh. Bahkan ada sebuah kaum yang namanya kaum Rai, nah, kalau tidak salah kaum Rai namanya. Mereka itu setiap kali ada nabi yang diutus kepada mereka, maka apa? Mereka pun mencoba segala cara untuk apa, untuk me- mencelakakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagai contoh, mereka berpura-pura beriman, lalu mengajak nabi tersebut jalan-jalan, ayo jalan-jalan, saya mau dengarkan wahyu dari Allah, katanya seperti itu. Ternyata di tengah jalan mereka itu sudah menyiapkan lubang, ya, yang di bawahnya itu terdapat beling, terdapat batu-batuan, paku-paku, pedang dan sebagainya yang dapat mencelakakan. Maka ketika akhirnya Nabi tersebut melewati lubang tersebut, lalu masuk ke dalamnya, dan mereka pun menutup lubang tersebut. Karena sebab penyimpangan mereka, akhirnya banyak di antara kaum-kaum atau yang hidup terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka sendiri yang mulai, maka akhirnya merugilah orang-orang yang merasa tinggi, maksudnya orang-orang yang sombong. Apa hubungan antara merasa tinggi dengan sombong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa itu kibr, apa itu sombong, kata Rasulullah, al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah sikap apa? Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Kemudian berikutnya, bagi mereka yaitu orang-orang yang menentang Rasul, menentang ajaran mereka, tidak mau beriman kepada mereka, bagi mereka adalah neraka jahanam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan minuman bagi penghuni jahanam adalah minuman yang terbuat dari nanah. Karena kita tahu siapa di sini yang tidak jijik dengan nanah, dan nanah adalah minuman yang penghuni neraka. Kemudian amal mereka tidak bermanfaat. Amal mereka selama di dunia, tadi kita sudah bahas tentang doanya orang kafir, meskipun mereka berdoa dengan ikhlas, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, kemudian meskipun mereka beribadah, meskipun mereka rajin bersedekah, itu semuanya akan memberi manfaat kepada mereka, manfaat duniawi saja. Karena bagi orang-orang kafir, dunia itu adalah surga mereka dan akhirat merupakan neraka. Sedangkan kita, dunia bagi seorang muslim, dunia adalah penjara. Dunia adalah tempat yang menyulitkan, tempat yang melelahkan. Kelak kita istirahat yang hakiki adalah ketika kita sudah masuk surga, insya Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian, jadi apapun yang mereka amalkan ketika mereka di dunia, selama mereka tidak beriman kepada Allah, maka dan sudah sampai kepada mereka hujjah, maka amal mereka tidak bermanfaat, akan hilang bagaikan abu di hari yang penuh dengan angin kencang. Pada ayat yang ke-18 daripada surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim", perumpamaan orang yang kafir kepada Rabbnya. "A'maluhum karamadin ishtaddat bihirrih", itu amalannya seperti debu yang dihembus oleh angin yang sangat kencang di hari yang berangin. Yaumun asif, ya. Yaumin asif itu di hari yang berangin, ya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Atas apa yang mereka perbuat selama di bumi, kebaikan mereka sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, ya. Dzalika huwadh dhalalul ba'id. Itu karena sebab kesesatan mereka yang sangat jauh. Bahkan dalam hal ini syaitan pun berlepas diri dari mereka, dan mereka akhirnya hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Ya, waqala syaitanu lamma qudiyal amr, ketika datang hari pembalasan atau ketika datang adab kepada mereka, innallaha wa'adakum wa'adal haq, janji Allah itu benar-benar, kata syaitan. Ya, di sini, afwan, dan aku telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Maksudnya apa? Jadi syaitan itu menyesatkan manusia juga dengan janji-janji. Kalau kamu gini maka akan begini. Kalau kamu mau durhaka sama Allah nanti akan begini. Tapi ingat, ini syaitan yang bilang sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitan lamma qudiyal amr, ketika datang waktunya mereka diazab, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Janji Allah, ancaman Allah itu benar, tapi janji kami tidak
Benar kata syaitan. Tapi nanti syaitan bilang seperti itu di saat tidak ada lagi gunanya penyesalan. Ya, sehingga mereka cuma bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Kenapa kok saya ngikutin syaitan? Kemudian perbedaan antara kalimat tauhid dan kalimat kufur itu seperti pohon yang tertancap dengan akar yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabit." Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik yaitu kalimat tauhid, kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid itu seperti pohon yang bagus, pohon yang kuat akarnya, kuat cabangnya, yang mana cabangnya menjulang tinggi sampai ke langit. Ya, tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, yang mana pohon ini menghasilkan buah yang setiap waktu dengan yang selalu ada hasilnya pada setiap waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya banyak dalam hadis-hadis suka membuat perumpamaan-perumpamaan agar apa? Agar manusia selalu ingat dengan perumpamaan tersebut. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Nabiullah Ibrahim, sebagaimana dikabarkan di dalam surat Ibrahim, banyak menyampaikan doa-doa. Yang mana beberapa faedah yang dapat kita ambil adalah bahwasanya semakin bertauhid seseorang, maka harusnya dia semakin takut kepada kesyirikan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berkata, ya, sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Ibrahim, yaitu ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini yaitu Makkah adalah negeri yang aman, wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, juga anak keturunanku, ya, dari menyembah asnam kan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, ya, karena sesungguhnya orang yang mau mengikutiku, yaitu mengikuti Nabi Ibrahim, maka termasuk golonganku. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah adalah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan anaknya di kota Makkah, di suatu lembah yang kering, tidak ada air, tidak ada makanan. Namun yang pertama ia minta adalah kebaikan anaknya atau kebaikan agama anaknya, yakni agar mereka bisa mendirikan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim, ya, Rabbana, wahai Rabbku, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku meninggalkan keturunanku di sisi rumahmu, yaitu di tanah yang kering yang tidak ada tanaman, tidak ada air, ya. Rabbana liyuqimus salah, supaya mereka melaksanakan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Berikanlah mereka buah-buahan supaya mereka termasuk orang yang bersyukur. Dan dapat kita saksikan bahkan sejak dulu bahkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Makkah itu menjadi kota pangan. Yang mana kalau kita tahu bahwasanya kota perdagangan itu berarti segala jenis barang dagang itu masuk kepada mereka, sehingga mereka bisa makan buah, mereka bisa makan anggur dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus mempelajari Al-Qur'an. Dan di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas juz yang ke-14, dan akhir kata kami kembalikan kepada MC Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran jazakallah khairan Ustadz Haris yang telah menyampaikan materi dari tafsir juz yang ke-13. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah semoga teman-teman diberikan istiqomah untuk dapat melanjutkan mengkaji tafsir-tafsir juz-juz berikutnya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.